Lari udah rutin, latihan speed udah sering, latihan penguatan juga udah rajin. Tapi kenapa ya tiap lari masih aja rasanya kaki cepet capek? Mungkin karena kamu nggak pernah latihan ankle. Emang perlu latihan ankle? Perlu banget. Kita latihan ankle bareng di Fit with Mel kali ini ya. Selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putria. Hari ini istimewa karena aku ada di kawasan Simfonia Sumarekon Serpong dan di belakang aku adalah Danau Harmony Lake, namanya keren banget ya. Enak banget olahraga di sini, bahagianya, sehatnya lahir batin. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu ke kamu pentingnya latihan ankle untuk kita para pelari. Karena selama ini kita selalu sibuk nyari waktu buat long run, buat latihan speed, buat latihan otot besar, penguatan ya kan? Tapi kadang kita lupa bahwa ankle memegang peranan penting dalam berlari. Kenapa? Karena gini teman-teman, saat kita berlari kebanyakan majority gerakan kita adalah one leg stand. Satu kaki di depan kaki lain. Ya kan? Kebanyakan seperti itu. Ya bukan kebanyakan lagi, memang itu gerakannya. Nah karena itulah kita perlu melatih stabilitas kaki kita. Kita perlu melatih stabilisasi ankle kita. Nah itu alasan yang pertama. Alasan berikutnya adalah ketika kita berlari, yang pertama kali mendapatkan impact ke ground itu adalah bagian ankle-nya kita teman-teman, bagian kaki kita. Jadi kalau misalnya ankle kita tidak terlatih dengan baik, ankle kita tidak stabil atau tidak mobile, sudah pasti lari kita akan menjadi tidak efisien dan mengarah kepada kemungkinan terjadinya cedera. Kita nggak mau itu kan? Nah sekarang kita latih yuk supaya ankle kita bisa kuat sehingga lari kita juga bisa terus-terusan, nggak cepet capek, tahan lama. Yuk ikutan yuk. Oke teman-teman, selama ini ketika kita beraktivitas, jalan, lari dan sebagainya, kalau di luar rumah udah pasti dong kita pakai sepatu. Apalagi kalau kita lari, kita pasti pilih sepatu yang ada cushionnya, biar empuk ya kan? Nah itulah kenapa kita perlu melatih bagian kaki kita, telapak kaki, bagian archnya kita atau lengkungan kaki, betisnya kita, semua bagian di kaki kita supaya kakinya jadi nggak manja, supaya kakinya jadi kuat dan makin stabil ketika dipakai berlari. Karena itulah aku kali ini mau ngajakin kamu latihan ankle tanpa menggunakan alas kaki. Jadi kita buka sepatu ya. Kalau kita bicara soal latihan ankle, banyak yang harus kita perhatikan dan kita latih teman-teman. Mulai dari mobility-nya, mulai dari stability-nya, terus strength-nya, sama satu lagi power-nya. Semua itu perlu kita lakukan supaya larinya kita jadi makin kuat, nggak cepet capek, tahan lama. Karena gambarannya gini, ketika kita berlari udah pasti yang pertama kali kayak aku bilang tadi, impact pertama yang terjadi adalah di kakinya kita. Ya, di telapak, di ankle. Jadi kalau misalnya ankle kita nggak stabil, udah pasti nantinya larinya jadi nggak nyaman. Ada aja gangguannya, entah itu cedera atau jadi cepet capek. Nah, untuk yang pertama, aku mau ngajak kamu latihan ankle mobility dulu. Kita lakukan yang namanya ankle circle ya. Nih, angkat satu kaki, lalu putar bagian ankle-nya kamu. Kalau bisa, full range of motion ya. Jadi, bikin putaran atau lingkaran yang besar sekali. Usahakan 10 kali. Lalu bergantian ke arah sebaliknya 10 kali. Gerakan ini bisa kita lakukan sambil duduk juga sebenarnya. Tapi aku memilih untuk latihan ankle mobility ini sambil berdiri. Supaya aku bisa melatih bagian hipnya aku juga. Ya, ini latihan stability untuk hip sebelah kirinya aku. Atau standing positionnya aku, standing leg positionnya aku. Sudah bikin big circle 10 kali, 10 kali ke kanan, 10 kali ke kiri. Bergantian. Oke. Kalau memang kamu ngerasa, aduh kayaknya aku nggak bisa nih full range of motion, usahain.
Usahakan selebar mungkin, sebesar mungkin dibuat lingkarannya. Dijaga keseimbangannya. Oke. Oke, itu latihan yang pertama. Sekarang berikutnya aku mau kamu ikutin aku latihan ankle pump namanya. Sama kita menggunakan one leg stand juga. Aku seneng banget sambil berdiri soalnya. Supaya sekaligus melatih telapak kaki kirinya aku nih ya. Jadi kan kiri yang lagi numpuk nih. Ingat sekali lagi, kalau kamu lagi menumpu seperti ini, menopang seperti ini kaki kirinya, seluruh bagian kaki kamu mulai dari archnya, lengkungannya, jari kaki kamu, telapaknya semua harus bekerja dengan maksimal ya teman-teman ya. Nih, semuanya bekerja jadi kayak nge-grab ground, nge-grab permukaan atau lantai. Nah, ankle pump, lakukan gerakan ini ke atas dan ke bawah bergantian. Kalau nama kerennya dorsiflexion dan plantar flexion, point and flex. Nah, usahakan sama seperti tadi ankle circle, range of motion ya. Coba untuk naik senaik mungkin, turun seturun mungkin. 10 kali bergantian, kiri dan kanan. Lihat, kaki aku yang sebelah kanan, jari-jarinya aku juga lagi kerja keras nih teman-teman. Untuk grab the ground, supaya aku tetap stabil, nggak goyang-goyang. Ya, sekaligus melatih telapak kaki aku yang sebelah kanan juga. Oke, selesai ankle pump. Sekarang kita masuk ke gerakan berikutnya ya. Oke, gerakan berikutnya untuk ankle stability adalah reach out. Jadi caranya berdiri satu kaki tetap ya. Kalau udah urusan ngomongin latihan ankle, kita pasti banyak urusan sama one leg stand seperti ini. Oke, jaga keseimbangannya. Ditekuk kakinya sedikit, soft knee. Terus kaki sebelah kanannya kamu coba untuk reach ke depan. Reach ke samping, ingat tidak boleh bergerak ya, pinggulnya nggak boleh goyang. Reach ke belakang. Aku juga akan mencoba menjaga balance aku nih. Sekali lagi, jari-jari kaki, 5 jari dan lengkung kaki semuanya harus kerja keras. Telapak kaki pun ke depan. Lutut ingat jangan sampai masuk ke dalam begini, tapi keluar ya. Ke depan, ke samping, ke belakang. Oke, sekali lagi. Ke depan, ke samping, ke belakang. Ke depan, ke samping, dan ke belakang. Oke, bergantian kaki yang kanan. Tetap sama teman-teman, jari-jari kakinya juga spread semuanya, nyebar ya, semua kerja keras. Tidak hanya bertumpu di ibu jari atau di bagian luar kaki aja, tapi semuanya harus ikut bekerja. Sekali lagi, soft knee, ditekuk sedikit, reach ke depan, reach ke samping, reach ke belakang. Sekali lagi, reach ke depan, ingat lutut jangan sampai masuk, reach ke samping, reach ke belakang. Oke, sekali lagi ya, reach ke depan, reach ke samping, reach ke belakang. Oke, kamu bisa coba melatih gerakan ini 5-10 kali aja dulu. Kalau memang sudah terbiasa, bisa ditambahin 10-15 kali. Oke, masih di gerakan ankle stability untuk menstabilkan ankle-nya kita, yaitu one leg deadlift ya. Jadi single leg deadlift seperti ini, angkat satu kaki tetap sama ya, masih single leg juga. Terus bawa badan kamu turun ke bawah. Coba untuk menyentuh lantai, balance dijaga. Aku pun juga berusaha. Kalau bisa kaki lurus ke belakang, tapi kalau kamu nggak mampu, nggak apa-apa di sini aja. Yang penting adalah kamu harus menjaga jari-jari kaki kamu tetap lurus ke depan. Tidak bergerak-gerak seperti ini, tidak membuka seperti ini, tapi tetap lurus dan lutut kamu nggak boleh masuk ke dalam. Ya, dijaga untuk tetap lurus atau didorong keluar. Kita ulang ya. Turun ke bawah, touch the floor. Kalau bisa lurus kakinya, naik ke atas. Turun ke bawah. Kalau misalnya tidak bisa lurus kakinya, nggak apa-apa, ada option seperti ini. Ke atas. Oke, aku contohin dari samping biar kamu ada gambaran gerakannya. Begini, turun ke bawah, ingat kaki yang sebelah kananku tidak boleh bergerak. Kembali lagi ke posisi semula, turun. Kembali ke posisi semula,
Kaki kananku sedang berusaha dengan keras untuk membantu balance-nya aku dan menstabilkan gerakanku. Oke, nah pasti kalau misalnya telapak kaki kamu bekerja dengan benar, jari-jari kaki kamu semuanya ikut bekerja, kamu akan merasakan sedikit ada rasa pegal di bagian arch-nya kamu. Itu normal, tandanya kita sedang melatih bagian telapak kaki kita dan itu penting buat kita pelatih. Selain melatih stability dari ankle kita juga perlu melatih strength-nya teman-teman supaya ototnya jadi kuat. Kalau tadi kita sudah membantu dia jadi lebih mobile, lebih stabil, sekarang kita kuatkan bagian ototnya. Nah, caranya adalah dengan melakukan latihan jinjit. Ya, latihan jinjit seperti ini, tapi ingat teman-teman, kebanyakan kalau lagi jinjit gini nih. Ngebuka gini kakinya. Ingat, yang perlu kita lakukan kaki harus tetap lurus, buka selebar bahu. Jinjitnya lurus seperti ini, nggak nyamping gini. Atau juga tidak begini, tapi lurus. Nah, kalau sudah jinjit keadaannya seperti ini, ingat ya, ini aku pun sedang berusaha ya untuk tetap lurus. Kita coba untuk melakukan jalan sambil jinjit teman-teman. Badan tetap tegak. Oke. Lalu ulangi lagi. Kelihatannya mudah ya, tapi sebenarnya ini sangat dibutuhkan untuk melatih ankle kita. Oke, itu coba lakukan sebanyak 10-20 kali step. Terus kalau kamu udah ngerasa terbiasa, boleh ditambahin lagi repetisinya, biar kamu bisa ngerasa lebih kuat ya. Next one adalah kita jalan menggunakan heel. Kalau tadi kita jinjit, sekarang kebalikannya, pakai tumit. Coba ya. Nah, jalan seperti ini. 10-20 kali atau 10-20 step. Saat berjalan seperti ini ingat badannya nggak boleh condong ke belakang gini ya, tapi tetap lurus, tetap dijaga posturnya, engage the core. Oke, nah itu adalah beberapa jenis latihan yang bisa membantu kita untuk menguatkan ankle-nya kita. Tadi udah latih kekuatan, stability, mobility. Sekarang kita tambahin lagi, latih power untuk ankle kita. Caranya gimana? Caranya gampang, tinggal angkat satu kaki. Ya, kita akan lakukan hopping atau melompat. Kita coba ya, lompat ke depan, lompat ke belakang, lompat ke samping kanan, lompat ke kiri. Ya, itu lakukan 5-10 kali bergantian. Aku pun agak susah ya menjaga keseimbangan. Ini yang memang perlu kita latih teman-teman. Karena sekali lagi lari kebanyakan hampir selalu kita menggunakan satu kaki ya. Nah coba kita ulang lagi. Lompat ke depan, jaga keseimbangannya. Jangan sampai hipnya bergoyang-goyang. Dan ingat satu lagi nih paling penting, lutut tidak boleh masuk ke dalam saat melompat. Jaga lutut kamu untuk selalu ke arah luar atau lurus. Jangan sampai inward ya. Lompat ke belakang, pelan-pelan aja dulu. Lompat ke kiri. Lompat ke kanan. Sekali lagi lompat ke depan. Jaga lututnya, jangan sampai masuk. Harus terus dilihat. Lompat ke belakang. Lompat ke kiri. Lompat ke kanan. Oke, kalau kamu sudah terbiasa dengan gerakan itu, biasanya nih larinya kamu akan semakin stabil karena ankle-nya makin stabil dan larinya juga makin kuat teman-teman. Setelah melakukan rangkaian latihan ankle tadi teman-teman, biasanya kamu akan ngerasain pegel-pegel sedikit dan sakit di bagian telapak atau di bagian betis dan di bagian ankle-nya kamu. Tapi jangan khawatir, itu normal. Namanya juga nggak pernah dilatih, sekarang dilatih agar bisa menjadi semakin kuat. Terus larinya kamu bisa makin kencang dan tahan lama deh. Tapi kamu tetap perlu melakukan yang namanya recovery teman-teman. Bisa dengan pakai foam roller, bisa sport massage, bisa dengan static stretching. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat otot kita menjadi rileks kembali. Aku mau ke spot sebelah sana tuh, mau menikmati indahnya Sumarekon Serpong. Embrace the future with nature's lifestyle. Ikutan yuk. Mudah-mudahan latihan ankle yang aku share ke teman-teman hari ini bisa bermanfaat ya. Sehingga larinya kamu bisa makin kuat, gak cepet capek, dan yang pasti terhindar dari cedera. Yang pasti kalau kamu suka sama videoku ini, tolong dikasih likes-nya, di-share ke teman-teman semuanya. Dan jangan lupa kalau sayang sama aku, di-subscribe ya YouTube channelnya aku ya. Dan kapan-kapan boleh dong kita lari bareng di Sumarekon Serpong ini. A truly livable city. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel. Bye!
Salam sayang dari Sumarekon Serpong.